Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang bersama Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat ulang tahun Jemaat GKI Tamiang Layang yang ke-163. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak-kakak berharap adik-adik yang saat ini kita tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Dan kali ini kakak-kakak di sini akan menemani adalah Kak Dina dari SHM Tamiang Layang, dan siapa lagi? Ada Kak Ayu dari SPA Longkang, dan yang sebelah kanan lagi ada Kak Erwin. Ya, Kak Ayu, hari ini kan agak beda-beda dikit nih kostum kita. Dan adik-adik, kali ini memang masih tetap kita dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa, Kak? Yang ke-75 tahun. 75 tahun sudah dewasa ya. Nah, adik-adik, kakak hari ini pakai lawung ini kayaknya kalau nggak salah Kalimantan ya, Dayak. Kemudian Kak Ayu, kakak dari Bali. Karena pakai kebaya, terus pakai ikat pinggang juga. Dari Bali ya. Terus Kak Erwin sama, pakai lawung juga. Itu sama dari Kalimantan Tengah juga atau Dayak ya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak-kakak undang adik-adik semua di rumah berdiri ya. Kita akan bersama-sama angkat satu buah pujian bagi Tuhan. Apa Kak judulnya, Kak? Biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik, kita undang untuk berdiri sama-sama, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun
kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Dan adik-adik ikutin kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami sehingga kami tetap sehat, tetap kuat hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Sertailah Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, ayo siapa yang ingat ayat hafalan atau ayat emas minggu kemarin? Yang dari mana Kak ya? Dari Injil Yohanes ya, pasal yang ke-20 ayat 31b. Ayo adik-adik di rumah, kakak kasih kesempatan untuk menghafal satu persatu. Silahkan. Hebat, pasti semuanya pada hafal semua kan? Karena kan isinya pendek aja. Bagi yang gak hafal, minggu depan ada kesempatan lagi, ada ayat emas lagi yang diberikan oleh Bapak Pendeta nanti. Yuk Kak, kita hafal sama-sama Kak. Oh iya. Ya. Dari Yohanes pasal 20 ayat 31b. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nopan Prasetyo STH. Namun sebelumnya kita akan persiapkan diri kita dulu ya, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan satu buah pujian, Kerja Buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kita ulang sekali lagi ya, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Silakan duduk. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Pendeta Nopan. Hari ini Kakak Pendeta Nopan mau bercerita tentang seorang nabi yang besar. Namanya adalah Nabi Musa. Anak-anak sekalian, cerita ini dasarnya adalah dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Baik, sebelum Kakak Nopan menceritakan tentang cerita ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa, ikuti Kakak Pendeta Nopan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan
mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian yang diberkati dalam Tuhan, Nabi Musa, adik-adik pasti tahu Nabi Musa, dia adalah pada saat itu tugasnya menggembalakan domba, adik-adik sekalian. Jadi tugasnya ini menggembalakan domba. Pada saat itu dia berjalan, dan dombanya ini, adik-adik sekalian, adalah milik mertuanya. Kemudian dia berjalan menggembalakan domba, dan dia menuju padang gurun. Mungkin adik-adik tahu padang gurun. Padang gurun itu gersang ya. Dia menuju seberang padang gurun, dan dia sampailah di sebuah gunung yang namanya adalah Gunung Horeb, adik-adik. Gunung Horeb ini dikenal dalam Alkitab juga adalah Gunung Allah. Nah, jadi si Musa, adik-adik, dia itu berjalan mengembalakan domba menuju Gunung Allah, Gunung Horeb. Nah, dalam perjalanan tersebut, Musa kemudian berjalan dalam pengembalaannya, berjumpalah dia dengan semak-semak, adik-adik sekalian. Ada banyak semak-semak yang terdiri di daerah padang gurun tersebut. Sehingga adik-adik ketika dia bertemu dengan semak, dia kemudian melihat ada malaikat, adik-adik sekalian. Malaikat ini dia nampak dalam nyala api. Namun herannya, adik-adik sekalian, nyala api di dalam semak-semak tersebut, semak-semak duri tersebut tidak terbakar. Sehingga heranlah Musa melihat, kenapa kok semak-semak duri ini terbakar atau bernyala apinya, tetapi semak-semak duri ini tidak terbakar. Sehingga Musa pun tertarik, dia berjalan dan melihat semak tersebut, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan pun bersuara, "Hai Musa, Musa, janganlah engkau mendekat. Karena ketika engkau mendekat semak duri itu, maka engkau harus menanggalkan kasutmu. Karena itu adalah tempat kudus." Nah, adik-adik sekalian, Musa menjadi takut. Dia tidak berani. Karena apa? Karena Tuhan bilang dalam nyala api bahwa dia tidak boleh mendekat kepada semak itu. Tapi dia boleh dekat semak itu, adik-adik, dia harus tanggalkan kasut atau sandalnya supaya dia bisa layak di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itu Musa pun mendekat ke semak itu, adik-adik. Kemudian yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, "Hai Musa, inilah aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah Ishak, aku adalah Allah Yakub." Jadi aku ini adalah Allah bapamu, Allah nenek moyangmu. Engkau harus mendengarkan, dan saya mendengarkan orang-orang kita, orang-orang pilihanku, orang-orang tebusanku, anak sulungku itu menderita sengsara di tanah Mesir, adik-adik. Jadi ini kalau adik-adik bisa melihat, ini penderitaan daripada orang Israel di tanah Mesir, di mana tanah Mesir ini diperintah oleh seorang raja, yaitu Firaun. Firaun ini adalah seorang raja, adik-adik. Dia memperbudak orang Israel untuk membangun, untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu, sehingga Tuhan sangat kasihan dengan orang Israel, disiksa, dianiaya. Mereka begitu kasihan ya adik-adik. Tetapi dalam hal ini Tuhan meminta kepada Musa, "Musa, engkau akan kuutus ke Mesir bertemu dengan Firaun." Ya adik-adik, jadi Musa ini dia tidak sanggup untuk menjalankan tugas yang besar ini, tugas yang berat ini. Terus Musa itu bilang sama Tuhan, "Gimana Tuhan, saya harus nanti bilang siapa yang mengutus saya untuk datang ke bangsa Israel?" Kemudian Tuhan menjawab kepada Musa, "Engkau harus berbicara seperti ini
kepada orang Israel di Mesir, aku adalah aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang datang mengutusmu. Kemudian Musa pun akhirnya menerima tugas itu, adik-adik, dia mau diutus untuk pergi ke Mesir. Namun tantangannya tidak mudah, karena dia nanti akan berjumpa dengan Firaun. Karena Firaun ini adalah raja yang sangat tidak baik sekali bagi bangsa Israel. Dia memperbudak bangsa Israel sehingga mereka dibuat kerja paksa. Mereka sulit hidup di sana. Tetapi inilah tugas Musa, dia harus datang ke sana, dia harus berangkat, adik-adik. Karena Tuhan menjanjikan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kalau engkau membawa bangsa Israel, mereka akan menuju tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Dan di sana mereka akan menerima tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Tanahnya subur, tanahnya begitu indah, daerahnya di sana mereka bisa hidup dengan damai, dengan tentram, dengan harmonis. Tidak seperti di Mesir ya. Di Mesir mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi ketika mereka harus ke sana, mereka akan menikmati penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, adik-adik, Tuhan bersama dengan Musa membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir untuk bebas menuju tempat yang dijanjikan. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga adalah gembala yang baik. Dia yang akan membebaskan umat Tuhan dari dosa. Dia yang menebus kita dari segala kesalahan kita, sehingga kita boleh diterima di sisi Tuhan. Penebusan Tuhan itu dilakukan melalui salib, adik-adik sekalian. Tanpa salib, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak akan bisa diselamatkan. Jadi keselamatan itu kita terima oleh anugerah Tuhan melewati Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, inilah bagian cerita untuk kita sekalian, adik-adik sekalian, bahwa semak duri yang menyala, yang memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel adalah suatu tanda bahwa kita juga harus bebas di dalam setiap kehidupan kita dari segala belenggu dosa, bahkan tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita biasa di rumah itu sering melanggar perintah, entah dari orang tua, kalau di sekolah perintah guru, atau mungkin kita nakal terhadap sesama, terhadap kawan-kawan kita. Maka karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, maka kita tidak boleh lagi bebas sebebas-bebasnya. Jadi tidak boleh buas, melainkan kita sudah tahu, bersyukur karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, kita harus tetap bersyukur, bahkan boleh menjadi saksi keselamatan Tuhan Yesus di mana kita berada. Amin. Adik-adik sekalian, kiranya kita dimampukan dan kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka dan boleh bersemangat untuk bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat emas lagi untuk dihafalkan minggu depan. Nas Alkitabnya diambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21b. Bunyinya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Pendeta, Ya. Bapak bisa menjelaskan arti ayat emas yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 21b tadi? Bisa sekali Kak Ayu. Jadi Yohanes pasal 20 ayat 21b bunyinya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menjadi penyelamat, untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa diterima di hadapan Bapa. Dan kita juga Tuhan Yesus utus
untuk menjadi saksi keselamatan tentang Injil sehingga orang-orang bisa menerima anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Itu artinya adik-adik sekalian. Oh, jadi seperti itu ya Pak penjelasannya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sekarang adik-adik sebelum kita doa syafaat, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari, Ya, sampai kemana? dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita ulang sekali lagi. Ternyata kita memuji Tuhan itu banyak pakai alat musik ya adik-adik ya. Ada pakai gendang, ada pakai kecapi. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik sekalian, kita bersama mau berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, belas kasihan, dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur sudah beribadah, bersekolah minggu, di rumah kami masing-masing, dan kami mengucap syukur karena firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama-sama. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu itu dan mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan, saksi keselamatan Tuhan di mana kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesempatan saat ini di mana kami boleh ada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia khususnya. Kami berdoa dalam proses belajar yang kami lakukan di rumah agar boleh berjalan dengan baik. Kami boleh menerima pembelajaran dari guru-guru kami dengan baik dan kami pun boleh menyelesaikannya dengan baik. Demikian juga setiap orang tua kami yang sudah berjerih lelah boleh mendidik kami, memfasilitasi kami. Tuhan juga senantiasa memberkati orang tua kami masing-masing dan juga berkati bangsa dan negara kami yang saat ini juga sedang mengatasi, sedang menghadapi virus corona yang mewabah dan terus bertambah ini. Kami mohon dengan sangat Tuhan bahwa penyakit atau virus ini pun kiranya boleh berlalu atas belas kasihan Tuhan, melewati orang-orang yang Tuhan pakai, yang nantinya pun boleh menciptakan obat atau vaksin, sehingga kami pun nantinya boleh hidup normal kembali, boleh hidup, boleh bersekolah, datang dan berjumpa dengan teman-teman kami dalam aktivitas dan pekerjaan kami.
Inilah seru doa kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Banyak yang hendak kami mohon, Tuhanlah yang memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Adik-adik yang terkasih, ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi di masa pandemi COVID yang begini nih, yang lagi kita hadapi sekarang ini, bukan hanya makanan yang sehat, bukan hanya minum vitamin-vitamin, tetapi hati yang gembira juga adalah obat yang manjur. Jadi kakak-kakak ajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian kita yang berjudul Hati yang Gembira. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini, dan kakak-kakak berharap adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat ya, biar minggu depan dapat kembali bersama-sama ibadah sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak yang lain. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat pemberkatan Tuhan, buat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai, telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Engkau menyertai Tuhan segala kegiatan kami, segala usaha pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.